Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sejarah dan Pemikiran Tokoh Bangsa. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Indah Cahyani. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan memandu podcast pada hari ini. Nah, di sini saya nggak sendirian. Di sini saya bersama rekan-rekan saya nih. Boleh perkenalkan? Oke, mungkin pertama dari saya, nama saya Julian Saputra dari kelas 24C. Boleh lanjut? Oke, perkenalkan teman-teman, saya Fatkani Ferkin, biasa dipanggil Pei dari kelas 24C. Perkenalkan, nama saya Gabriel Parmanurung dari kelas 24C. Nah, mungkin itu rekan-rekan yang akan membantu mengupas tema kita pada podcast hari ini mengenai Bung Karno dalam buku Bung Karno sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia, khususnya pada bagian Surabaya Dapur Nasionalisme hingga keluar dari penjara, yaitu dari bab 4 hingga bab ke-13 gitu. Jadi buku ini berjudul Bung Karno sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia yang ditulis oleh Cindy Adams pada tahun terbit 1966. Yang buku ini edisi revisi yang diterbitkan atas kerjasama dengan Yayasan Bung Karno gitu. Nah, jadi buku halaman ini setebal atau sebanyak 415 halaman. Nah, jadi ketika kita membahas fase Surabaya dalam kehidupan Soekarno, kita tuh sebenarnya sedang memasuki satu ruangan yang sangat menentukan gitu, bukan hanya dalam perjalanannya aja gitu, tetapi juga dalam pembentukan kesadaran politiknya gitu. Nah, jadi Surabaya di sini tuh dalam narasi buku tersebut digambarkan sebagai dapur nasionalisme gitu, sebuah istilah yang tidak cuma sekedar metafora doang, tetapi mencerminkan sebagai proses yang sangat kompleks gitu, yang dimana ide-ide tentang kemerdekaan ini tidak hanya muncul, tetapi juga diolah, diuji, dan juga dimatangkan kembali melalui interaksi sosialnya dan pengalaman nyatanya gitu. Nah, jadi di sini mungkin kita akan nanya-nanya gitu ya, tapi di sini nih aku penasaran banget nih, bagaimana sih menurut kalian ini, apakah kesadaran seperti ini nih memang muncul dari pendidikan aja atau justru dari benturan langsung gitu dengan realitas yang tidak adil gitu. Jadi mengapa di mengapa di Surabaya disebut sebagai dapur nasionalisme dalam perjalanan hidup Soekarno gitu? Oke, mungkin di sini saya pertama dulu ya Kak ya. Jadi di sini terkait bagaimana sih nasionalisme itu bisa bangun di dalam jiwa dari Soekarno itu sendiri. Nah, mungkin kalau ditanya seperti itu, yang pertama terpikir gitu di benak kami, pertama saya itu adalah dominan dari sisi pendidikan gitu. Kenapa? Karena Soekarno ini sendiri termasuk orang yang mendapatkan privilege besar gitu, mendapatkan akses pendidikan. Lalu yang kedua, dia juga dikelilingi oleh orang-orang besar pada saat itu. Jadi Soekarno dikelilingi oleh orang besar seperti Kaminoto, Semaun, dan juga Kartosuwiryo pada saat itu yang merupakan tokoh-tokoh besar. Di sini Semaun sebagai tokoh penggerak sosialis, terus juga Kartosuwiryo yang mencoba mengislamkan Indonesia pada saat itu, terus juga yang terakhir Sosok Kaminoto. Kita mengetahui bagaimana besarnya tokoh Kaminoto pada saat itu yang mendirikan Syarikat Islam gitu, bagaimana karismatiknya beliau juga pada saat itu. Nah, lalu yang unik di sini dari Soekarno adalah bagaimana beliau mencoba mencampurkan dari berbagai elemen. Jadi selain mendapat akses pendidikan yang baik gitu ya, Soekarno di sini ketika di Surabaya tadi seperti sudah disebutkan sebagai dapur nasionalisme, itu Soekarno mendapatkan berbagai macam elemen kayak gitu. Kenapa? Elemen apa gitu? Nah, di sini Soekarno mempelajari banyak hal. Seperti salah satunya itu sosialisme, mempelajari tentang kelas sosial, bagaimana masyarakat tuh harus hidup dengan layak gitu, tidak dibeda-bedakan, apalagi ada nilai kolonialisme. Terus juga di satu sisi Soekarno belajar arti tentang Islam kayak gitu, bagaimana individu itu harus hidup secara bebas gitu, tidak terkekang dengan manusia yang lain kayak gitu. Nah, lalu di sisi lain Soekarno juga mempelajari tentang nasionalisme, bagaimana cara kita mencintai bangsa kita dan tempat tinggal kita. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwasanya nasionalisme ini berdiri dengan cara yang sangat kompleks. Dari pertama dengan akses pendidikan, yang kedua juga dengan dikelilingi dengan orang-orang yang besar pada saat itu. Yang terakhir yang paling penting itu karena kemampuan Soekarno sendiri yang bisa mengolah berbagai macam elemen menjadi satu hal yang kompleks dan kuat gitu untuk menjadikan alasan kenapa Indonesia bisa merdeka ke depannya.
Kira-kira mungkin seperti itu. Oke, baik, menarik sekali ya. Jadi nasionalisme Soekarno ini bukan cuma sekedar emosi anti kolonial doang gitu, tetapi merupakan hasil dari sintesis dari berbagai gagasan. Oke, baik, karena di sini ada 2 penanggap, mungkin boleh penanggap satu Mas Gabriel untuk memberikan tanggapannya gitu atas. Mau Gabriel dulu atau saya dulu? Saya dulu mungkin ya. Oke, boleh saya dulu. Oke. Jadi dari saya sendiri saya setuju dengan apa yang Mas Durian sampaikan terkait Mas Durian ini lebih condong ke pendidikan ya untuk Bapak Soekarno, karena menurut saya yang paling penting dari bab ini, terutama bab 4 yang membahas Surabaya itu ialah bagaimana kota Surabaya itu mengubah cara pandang Soekarno terhadap masalah bangsa. Seperti yang kita tahu, Pak Soekarno itu memiliki privilege yang lebih lah daripada orang pada saat itu. Beliau memiliki akses pendidikan yang lebih, darah biru juga, atau masih keturunan bangsawan, dan juga dikelilingi orang-orang yang hebat seperti Bapak Akos yang Hosrok Laminoto, terus rekan-rekan sejawatnya Semaun dan juga Kartosuwiryo yang menambah pemikirannya juga pada saat itu. Sebelum memasuki lingkungan politik, banyak rakyat pada saat itu tuh melihat penjajahan ini sebagai hal yang normal gitu. Jadi rakyat pada saat itu terbelenggu karena sudah terbiasa akan penjajahan bangsa kolonial, terutama pada tahun 1900-an itu ya kita udah masuk sekitar 300 tahun dijajah oleh bangsa kolonial. Namun di Surabaya, Soekarno itu mulai memahami bahwa kemiskinan dan juga keterbelakangan rakyat itu bukan disebabkan oleh kelemahan pribadi masyarakat gitu, melainkan ada faktor yang mendukungnya juga, yakni akibat struktur kolonial yang sifatnya itu eksploitatif dan turun-temurun, yang dimana pada saat itu rakyat malah menganggap hal itu, oh itu hal yang wajar karena memang sudah terbiasa lah istilahnya. Karena itu nasionalisme yang berkembang dalam diri Soekarno itu bukan lagi bersifat simbolik atau nasionalisme simbolik, melainkan nasionalisme yang memang tujuannya itu untuk membebaskan rakyat dari ketidakadilan bangsa kolonial. Jadi ya dengan kata lain, Surabaya itu membentuk Soekarno menjadi pemikir politik, bukan hanya orator semata pada saat itu. Oke, baik, menarik sekali ya tadi dari penanggap pertama gitu, yaitu KP gitu. Nah mungkin di sini boleh Mas Gabriel memberikan tanggapannya, apakah ada aspek lain lagi gitu yang menurut Mas Gabriel ini penting gitu? Oke, mungkin karena dari tadi sudah ditekankan aspek pendidikan ya sama KP dan Julian, mungkin saya ingin menekankan aspek nasionalisme yang dimiliki oleh Soekarno ini. Jadi menurut saya Surabaya ini juga mengajarkan Soekarno pentingnya persatuan, ya dimana Soekarno kan lahir di Surabaya dan saat itu Jawa menjadi salah satu pusat dari berkembangnya pergerakan gitu kan. Nah, saat itu tapi pergerakan di Indonesia ini kalau kita lihat dan sudah kita pelajari ya, masih terpecah berdasarkan organisasi dengan identitas-identitas tertentu seperti agama, daerah, dan ideologi. Misalnya saja di Sarekat Islam sendiri ada terbagi jadi 2 kubu ya kan, yaitu Esi Merah dan Esi Putih. Yang dimana itu ideologinya saya sudah berbeda. Yang satu lebih condong komunis, yang satu masih kuat di agamisnya. Nah, Soekarno melihat bahwa perpecahan, contohnya dalam case XI ini ya, itu hanya menguntungkan kolonialisme. Ini kan mengingatkan kita kembali, jika kita flashback kembali ke zaman kolonialisme di tahun 1800-an, di mana dan juga zaman VOC, di mana Belanda ini menggunakan taktik divide impera, yang dimana memecah belah satu kelompok sendiri itu demi keuntungan penjajah. Nah, karena itu sejak muda ia berusaha untuk mencari titik temu berbagai kelompok dengan berbagai perbedaan ini, yang dimana tujuannya itu ya kan untuk Indonesia merdeka. Tapi memang setiap kelompok ini kan memiliki agenda atau kepentingannya masing-masing kan, meskipun tujuannya sama, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, disinilah Soekarno itu memiliki peran sebagai sosok yang karismatik untuk menyatukan berbagai perbedaan ini. Nah, kita bisa melihat dunia pemikiran tersebut berkembang hingga kemudian melahirkan konsep persatuan nasional yang menjadi ciri khas perjuangan politik dari si Soekarno ini. Nah, jadi Surabaya ini bisa disimpulkan bukan hanya melahirkan nasionalisme, tetapi juga melahirkan gagasan integrasi bangsa yang bertujuan untuk persatuan Indonesia. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, baik.
menarik ya yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Julian, Mas Gabriel dan juga KP gitu. Jadi bisa kita pahami gitu, bisa kita simpulkan bahwa Surabaya ini merupakan tempat lahirnya fondasi pemikiran dari Soekarno gitu. Jadi lahirnya nasionalisme, persatuan dan juga keberpihakan kepada rakyat gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke pembahasan selanjutnya gitu. Jadi sekarang kita akan beralih ke fase berikutnya, yaitu Soekarno kan kemudian ditangkap gitu ya, dan juga dipenjara gitu oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, jadi pertanyaannya tuh mengapa sih Belanda ini merasa perlu gitu untuk menjarakan si Soekarno ini gitu? Kira-kira boleh Mas Julian? Oke, nah sebenarnya kalau kita amati dari buku ini gitu ya, yang ditakuti dari Soekarno oleh dari pihak Belanda itu bukan karena kekuatan militernya ataupun fisiknya gitu, tapi justru dari kekuatan ide dan gagasannya. Dan dari sini bisa kita lihat bahwasanya ada sebuah hal yang menarik kayak gitu, bahwasanya ide itu lebih berbahaya daripada senjata pada saat itu. Jadi Belanda itu berpikir bahwasanya Soekarno ini sebagai seorang tokoh yang berbahaya gitu, bisa menggerakkan ribuan rakyat pada saat itu. Jadi pada saat itu Belanda pasti berpikir bagaimana caranya kita agar bisa meredam rakyat, pasti kita harus meredam si Soekarno ini dulu. Dan dengan itu maka dipenjaralah si Soekarno pada saat itu, yang tujuannya agar perjuangan rakyat itu padam. Karena yang memantik semuanya itu adalah Soekarno. Bagaimana Soekarno ini pidatonya berapi-api dan juga memantik semangat gitu. Bagaimana rakyat juga pada sebelumnya itu belum begitu sadar bahwasanya kita ini dijajah. Seperti yang sudah disampaikan sama KPI tadi, bagaimana rakyat itu menganggap penjajahan yang dialami setiap hari itu adalah hal yang wajar. Namun ketika hadir tokoh bernama Soekarno, semua hal itu berubah. Dan sebuah kesadaran dan juga ide itu bahaya gitu bagi pihak Belanda pada saat itu. Jadi itulah kenapa Belanda berpikir bahwasanya Soekarno ini harus dan sangat penting gitu untuk dipenjara. Kayak gitu kira-kira. Oke, mungkin di sini saya izin bertanya gitu, mau nanya gitu. Kenapa dari Belanda ini kan berharap dengan memenjarakan Soekarno gitu, pergerakan nasionalnya akan kehilangan arah gitu. Namun kan mereka salah menghitung perkiraan tentang hal tersebut gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan gitu, kenapa mereka nih bisa salah menghitung gitu kira-kira. Saya lagi. Iya, boleh. Mas Julian? Oke. Jadi sebenarnya dalam dunia ini gitu, itu ada sebuah semacam sistem. Bagaimana ketika seseorang udah mulai berkorban, dan tujuan Belanda pada saat itu kan ingin meredam api yang diciptakan oleh Soekarno. Namun yang terjadi justru citra ataupun pesona dari Soekarno itu semakin menguat. Karena apa? Ketika Soekarno di penjara, masyarakat berpikir bahwa yang dihukum bukan Soekarno saja gitu, tetapi juga rasa perjuangan mereka pun ikut padam, ikut di penjara gitu. Karena Soekarno tokoh yang ia ikuti dan ia lulukan itu di penjara pada saat itu. Dan ketika Soekarno keluar itu bukan menandakan lemah gitu, tapi justru Soekarno menjadi lebih matang. Dan pada saat itu Belanda mencoba menahan adanya sambutan oleh rakyat pada saat itu atas kebebasan Soekarno. Namun justru tak terelakkan gitu, bahwasanya tetap pada saat itu tetap diadakan penyambutan oleh rakyat terhadap Soekarno yang baru saja keluar dari penjara. Nah sebenarnya jadi bisa kita lihat di sini kenapa Belanda pada saat itu salah memperkirakan. Ya jelas karena sebenarnya Soekarno pada saat itu sudah dianggap sebagai tokoh dari perjuangan Indonesia itu sendiri pada saat itu. Jadi ketika Soekarno di penjara, justru semakin memperbesar gitu empati masyarakat terhadap Soekarno, memperbesar citra masyarakat kepada Soekarno pada saat itu. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, baik, mungkin dari penanggap 1 atau penanggap 2 ada yang mau menanggapi? Oke, kasih mungkin saya izin menambahkan sedikit kali ya. Menurut saya penjara justru membuktikan bahwa gagasan nasionalisme yang dilakukan oleh Soekarno itu berhasil menyebar. Begini teman-teman sekalian, kalau pengaruh Soekarno kecil atau gagasan nasionalisme yang dia lakukan ya hanya sebatas lingkup yang kecil saja, Belanda tidak perlu repot untuk menangkapnya dan Soekarno ini gak bakal jadi buronan pada saat itu. Penangkapan itu secara tidak langsung menjadi pengakuan bahwa gagasan kemerdekaan yang dilakukan oleh Soekarno pada saat itu ya mengancam stabilitas kolonial. Bahkan kenapa? Hingga Belanda itu takut dan mengancam Soekarno dan memenjarakannya. Karena itu penjara itu sendiri tidak menghapus pengaruh Soekarno. Sebaliknya penjara itu menjadi bukti bahwa perjuangannya itu dianggap berbahaya oleh pihak kolonial. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin dari Mas Gabriel ada tambahan lagi? Ya, mungkin saya nambahkan setuju ya dengan
tadi Mas Julian sama KP. Jadi saya melihat nih ada aspek psikologis yang menarik di sini. Jadi kan Soekarno ini perjuangan nasionalisme pergerakannya ini kan panjang ya. Dari Surabaya ke Bandung dia melihat ada seorang petani marhenis yang menghasilkan marhenisme, terus dia juga mengutamakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia, lalu sampai dia mendirikan PNI baru. Nah, disinilah kolonial Belanda ini melihat bahwa dia itu merupakan seorang yang ancaman lah bagi mereka, karena karisma dia itu mampu mengangkat semangat rakyat gitu dalam mencapai kemerdekaan. Jadi kalau kita lihat di banyak kasus ya, kan banyak nih pemimpin politik yang berhenti kalau udah represi, udah di penjara. Nah, Soekarno itu justru semakin yakin terhadap bukti perjuangannya. Udah di penjara berkali-kali, di berbagai penjara di Bandung gitu, salah satunya juga di Sukamiskin, yang dimana kondisi penjaranya itu juga ya tidak manusiawi lah dibilang. Tidak mendapat sinar matahari, makan pun juga yang seadanya. Nah, ini menunjukkan bahwa kekuatan utama dari seorang Soekarno itu bukan hanya kemampuan berbicara, tetapi kemampuan bertahan dalam tekanan. Bahkan di dalam penjara itu emang sudah disetting gitu lah emang sama Belanda, jangan sama tahanan sesama Indonesia karena takutnya mampu memengaruhi gitu untuk melancarkan semangat kemerdekaan ini. Nah, karena itu penjara ini emang bisa dibilang menjadi ujian bagi Soekarno untuk memperlihatkan konsistensinya antara gagasan dan tindakannya. Dimana meskipun di penjara ternyata bisa dilihat di buku ini bahwa si Soekarno itu emang semangatnya tidak pudar lah, dan berusaha tetap untuk mencari cara agar semangat ini tidak padam. Udah, kurang lebih begitu tambahan saya. Oke, baik. Terima kasih atas tambahannya tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan move ke pas Soekarno ini keluar dari penjara gitu kan. Jadi setelah menjalani masa tahanan, Soekarno kan akhirnya dibebaskan gitu ya. Nah, jadi dalam bukunya ini diceritakan gitu bahwa pemerintah kolonial ini berusaha untuk mencegah penyambutan besar-besaran oleh rakyat gitu. Namun kan tetap saja gitu ratusan pendukungnya ini hadir untuk menyambut atas keluarnya dari Soekarno ini gitu. Jadi di sini saya mau bertanya gitu kepada Mas Julian mungkin. Jadi apa makna politik apa makna politik dari peristiwa tersebut gitu kira-kira? Oke, baik. Sebenarnya kalau kita amati, ini bukan tentang Soekarno saja gitu ya. Kita bisa lihat sampai era sekarang bahwasanya rakyat kita, masyarakat kita Indonesia itu punya kecenderungan melihat seorang pemimpin dari penokohannya, kayak gitu. Mungkin teman-teman juga ingat bagaimana Khosrow Minoto pada saat itu yang memimpin Syarikat Islam itu keluar dari tujuannya pada saat itu. Bagaimana Syarikat Islam justru menjadi panggung masyarakat atau pengikutnya pada saat itu untuk merepresentasikan hasil ramalan pada saat itu yang dijanjikan sebagai Ratu Adil. Nah, hal itu sama hal seperti Soekarno pada saat itu. Karena Soekarno di sini pandai berbicara dan juga menyatukan seluruh tokohnya pada saat itu. Jadi masyarakat Indonesia pun melakukan hal yang sama pada Soekarno. Bahkan setelah keluar Soekarno dari penjara, citra itu tidak pernah luput itu. Bahkan merasa Soekarno ini lebih berjasa gitu, karena merelakan dirinya untuk kepentingan bangsa, merelakan dirinya untuk dipenjara demi rakyatnya ini bisa merdeka seperti itu. Jadi makna politik bisa diambil adalah bahwasanya justru Soekarno di sini pasti gitu, citranya akan semakin besar dan wajar karena dia rela berkorban untuk bangsanya pada saat itu. Di saat tokoh-tokoh lain gitu ya, mungkin yang sudah disebut sama Gabriel tadi, bagaimana mungkin pemimpin lain ketika di penjara dan mengalami hal-hal yang keras gitu ya, itu cenderung langsung menurun kadar semangatnya. Namun berbeda dengan Soekarno, justru ketika keluar dari penjara, ide-idenya semakin memanas, gagasan-gagasannya semakin tajam, dan itu membuat Belanda semakin terancam. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi berarti penjara nih malah membuat atau memperkuat kedekatan antara Soekarno dengan rakyat gitu berarti ya? Iya betul, dan itu juga sebenarnya hal yang sama ketika kita membahas tentang Tan Malaka. Bagaimana Tan Malaka pada saat itu di penjara, namun justru menulis buku yang berjudul Mandilok, yang mungkin teman-teman juga udah gak asing sama buku itu. Dan hal ini terjadi dengan hal yang sama gitu, dengan tokoh yang berbeda, yaitu Soekarno pada saat itu, yang justru semakin memanen citra pandangan baik dari masyarakat dan semakin dikagumi oleh halayak ramai kayak gitu.
Oke, baik. Mungkin dari KP ada tanggapan? Baik, izin menambahkan, kalau dari saya sendiri melihat bahwa momen Soekarno keluar dari penjara ini menjadi titik balik transformasi bagi dirinya sendiri. Mengapa? Sebelumnya itu Soekarno dikenal sebagai aktivis dan juga pemimpin organisasi. Nah, setelah keluar dari penjara, Soekarno ini perlahan mulai dipandang sebagai simbol nasional gitu yang menggerakkan bangsa pada saat itu untuk menuju kemerdekaan. Nah, hal ini juga penting karena gerakan kemerdekaan itu membutuhkan simbol atau membutuhkan orang terlebih dahulu untuk menggerakkannya. Jadi ibaratnya Soekarno ini sebagai simbol nasional yang mampu untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat multikultural untuk sama-sama bersatu dan sama-sama menyatukan persatuan dan juga perlawanannya untuk menghadapi bangsa kolonial seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. KP, mungkin Mas Gabriel ada tanggapan lain? Ya mungkin saya mau menambahkan, jadi dari sosok Soekarno ini kita bisa lihat lah pelajaran yang relevan hingga masa kini lah di negara Indonesia ini. Jadi banyak orang menganggap bahwa perubahan ini hanya bisa dicapai melalui kekuasaan formal. Namun nyatanya pada saat itu sulit untuk dicapai untuk kekuasaan formal karena memang pemerintah Belanda ini kan memang selalu mencoba menghalang-halangi kemerdekaan Indonesia kan. Nah, namun pengalaman Soekarno ini menunjukkan gitu bahwa kekuatan gagasan yang dimiliki olehnya dan selalu ditekankan olehnya itu seringkali lebih tahan lama dibandingkan kekuasaan semata. Jadi saya lihat gagasan-gagasan dia sampai saat ini seperti Pancasila, pokoknya dasar bernegaranya itu. Nah, kan yang saya baca ya, pernah seorang presiden dari negara lain nanya ke dia, Soekarno nanya ke presiden ini, kamu punya apa untuk negara kamu setelah kamu meninggal? Presiden Yugoslavia kalau nggak salah, dia bilang, saya punya tentara untuk melindungi negara saya dari jajahan lain. Kalau Soekarno, dia bilang, saya punya way of life, yaitu Pancasila. Yang dimana gagasan ini kan yang kalau kita bisa lihat sekarang itu sampai sekarang masih ada kan, dan masih ada di hidup masyarakat Indonesia. Nah, Belanda itu punya pemerintahan pada saat itu. Nah, tentara, hukum kolonial, pokoknya yang untuk menahan pergerakan ini. Nah, namun pada akhirnya yang bertahan itu ide kemerdekaan yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno, yang juga dimana Soekarno ini mampu memengaruhi tokoh-tokoh kemerdekaan di sekitarnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Menarik gitu ya. Dari buku ini cukup menarik gitu isinya dan juga pembahasannya gitu. Banyak banget gitu apa ya? Insight baru ya kayak yang bisa diambil dari buku ini. Nah, jadi karena dari kalian ini sudah membaca buku ini pastinya ya. Mungkin ada nggak sih dari kalian yang mau menambahkan gitu apa sih kayak keunggulan atau kayak kekurangan setelah kalian membaca dari buku ini gitu? Mungkin ada yang mau menambahkan? Kekurangan kelebihan dulu. Mungkin kelebihan atau kekurangan dulu ya. Mungkin saya lebih mencatat di bagian kekurangannya kali ya. Karena ketika saya membaca buku ini, wah, memang kelebihan dari buku ini banyak banget, terutama untuk ditulis pada tahun saat itu ya, tahun 1966, tetapi saya sudah mencatat sedikit terkait beberapa kelemahan dari buku ini. Meskipun memiliki banyak kelebihan, buku ini juga tentunya nggak lepas dari kelemahannya yang perlu dilihat juga secara kritis gitu. Ini ya tentu bukan kebenaran yang sifatnya secara absolut gitu, tentunya kita harus juga tetap menyaring-nyaring informasi yang ada dari perspektif lainnya juga. Selain itu dari sisi, jika kita membahas dari sisi akademis gitu ya, buku ini juga kurang memberikan analisis yang kritis gitu terhadap peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Oke, mungkin ada tambahan lagi gitu Ya. mengenai kelebihan. Ya kalau mungkin saya bahas kelebihannya ya. Nah jadi buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia ini memang memiliki banyak kelebihan gitu. Nah salah satu kekuatan utamanya itu cara si penulis Cindy Adams dalam menyajikan kisah hidup Soekarno secara hidup dan personal. Jadi Soekarno ini ibarat kata ganti orang aku, jadi ibaratkan sebagai aku. Jadi seakan dia gitu yang menulis buku ini. Nah buku ini itu tidak hanya menampilkan Soekarno sebagai sebuah tokoh sejarah yang besar dan formal, tapi juga memiliki manusia yang memiliki emosi, pergulatan batin serta pengalaman hidup yang kompleks layaknya manusia biasa lah. Jadi setiap pemimpin itu juga pasti punya sisi kemanusiaannya itu sendiri.
Nah, hal ini itu membuat pembaca tidak hanya memahami peristiwa sejarah semata, tetapi juga merasakan bagaimana proses pembentukan seorang pemimpin terjadi dari dalam dirinya. Nah, selain itu gaya penulisan yang digunakan oleh si penulis ini cenderung naratif dan komunikatif, sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk pembaca yang memiliki latar belakang sejarah yang kuat. Ya, saya sendiri pribadi juga bacanya enak karena memang ibarat Soekarno itu lagi nulis cerita kisah hidupnya sendiri gitu. Nah, bahasa yang digunakan juga bukan bahasa buku yang akademik, kaku, yang terlalu banyak pemaknaan. Mereka lebih mengalir seperti cerita. Nah, ini menjadi kelebihan tersendiri karena mampu menjembatani antara pengetahuan sejarah dan kemampuan bercerita yang menyenangkan. Nah, terus buku ini juga memberikan sudut pandang yang unik karena banyak bagian berasal dari pemikiran Soekarno sendiri, karena si penulisnya ini, Cindy Adams, memang melakukan wawancara langsung dengan Soekarno untuk proses penulisan buku ini. Nah, hal ini memberikan kesan yang autentik dan mendalam. Seorang pembaca itu, ya seperti sudah tadi bilang tadi, mendengarkan langsung dari tokohnya yang ditulis gitu. Nah, konteks ini, buku ini bukan sekedar biografi, tapi jadi semacam refleksi pribadi dari Soekarno tentang hidupnya dari awal dia lahir sampai akhir masa kekuasaannya. Nah, kalau secara analitis, buku ini berhasil menunjukkan bahwa seorang pemimpin besar itu tidak lahir secara instan. Jadi banyak perjuangan seperti pendidikan, lingkungan sosial, pengalaman penindasan, hingga yang dari tadi kita bahas lah, penjara itu kan. Nah, dengan demikian buku ini tidak hanya informatif, tapi menjelaskan kisah hidup Soekarno secara mendalam gitu. Jadi kalau menurut saya, buku ini cocok direkomendasikan untuk dibaca karena tadi mudah untuk dibaca, karena ibarat sebuah, bukan hanya cerita sejarah saja, tetapi merupakan kisah hidup dari seorang proklamator. Oke, baik. Mungkin dari Mas Julian ada tambahan apa? Sudah cukup? Mungkin sedikit pembanding sih, kalau misalkan kita baca buku ini kan itu memang teknisnya penulis bukunya ini mewawancara gitu ya, betul ya? Yeah. Wawancara dari Soekarno, jadi sehingga isi yang didapat itu keluar langsung dari mulut Soekarno, lalu diubahlah dengan cara sudut pandang orang pertama kayak gitu. Nah, berbeda dengan buku, misalkan kita ya kembali pembelajaran kita yang sudah lalu, yaitu tentang buku dari Shiraishi, Zaman Bergerak. Ini kan yang dipakai itu berbeda, bagaimana Shiraishi pada saat itu mencoba melihat langsung gitu, bukan mewawancara satu orang gitu, lalu dia melihat gitu. Bahkan dia juga pernah dikisahkan bahwasanya dia pernah hidup di Indonesia pada saat itu, jadi dia memang secara langsung melihat bagaimana penjajahan itu berlangsung kayak gitu. Nah, berbeda dengan buku ini, mencoba menulis sejarah melalui orang yang langsung menjadi tokoh pada saat itu, dan itu cenderung, benar kata KP tadi, cenderung agak berbahaya karena bakal muncul semacam bias kayak gitu. Jadi bagaimana kita tahu itu benar? Ya harusnya dengan cara kita mewawancara orang yang hidup bersama Soekarno pada saat itu, entah mungkin Cokroaminoto, terus juga Semaun, ataupun Kartosuwiryo pada saat itu, yang pada saat itu juga tinggal satu kos di rumah Cokroaminoto pada saat itu. Jadi kira-kira seperti itu, mungkin dari perspektif bukunya saja sih, secara bagaimana buku itu didapat data-datanya dan juga isinya. Satunya dengan wawancara, satunya lagi dengan mengamati secara langsung, dan itu menurut saya yang paling mencolok dan berbeda dari situnya aja sih, kira-kira gitu. Baik, berarti direkomendasikan kepada teman-teman gitu ya yang mau membaca buku dari Soekarno ini, karena tadi kan juga sudah dijelaskan gitu ya, bukunya mudah dimengerti dan juga bahasanya juga lebih mudah dipahami. Iya. Dan tapi kalau misalnya mau membaca buku ini juga kan tadi sudah dijelaskan oleh KP dan juga Mas Julian gitu, kalau misalnya lebih ke Soekarno sentris gitu. Jadi mungkin jika mau membaca jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu, perlu dikaji kembali gitu dengan perspektif buku-buku lainnya gitu. Wah, mungkin kita udah di penghujung acara gitu ya. Jadi diskusi hari ini sangat menyenangkan gitu, menarik sekali. Banyak insight-insight baru yang kita dapat gitu. Saya dapat dan juga teman-teman yang menonton gitu. Nah, jadi kita bisa simpulkan gitu ya dari pembicaraan kita mengenai hari ini gitu. Yang pertama gitu, Surabaya ini menjadi dapur nasionalisme karena di sana Soekarno menyerap berbagai gagasan yang kemudian ini membentuk pemikiran politiknya, dan juga nasionalisme ini lahir gitu, bukan cuma sekedar
semangat melawan penjajah gitu, tetapi juga upaya membangun persatuan dan juga keadilan sosial gitu. Nah yang kedua nih juga penjara tidak berhasil menghentikan perjuangan Soekarno gitu, malah sebaliknya penjara ini malah memperkuat legitimasi moralnya sebagai pemimpin yang berani untuk menghadapi kekuasaan kolonial gitu. Karena tadi kan sudah dijelaskan juga kalau misalnya rakyatnya ini juga malah menyambut gitu Soekarno Soekarno dari keluar dari penjara gitu kan. Nah yang ketiga tuh peristiwa keluarnya Soekarno dari penjara ini juga menunjukkan gitu bahwa kekuatan seorang pemimpin ini tidak hanya terletak pada jabatannya doang gitu, tetapi juga pada kemampuan untuk membangun kepercayaan dan juga harapan rakyatnya gitu. Nah oke, baik, terima kasih kepada Mas Julian, Mas Gabriel dan juga KP gitu, karena yang tadi sudah menjelaskan dari buku ini dan juga menjelaskan juga dari pemahaman-pemahaman yang sudah kalian dapatkan dari membaca buku tersebut. Oke, mungkin sekian podcast pada hari ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Perjuangan ya ini buat podcast tuh. Ada 1, 2 iya. Nah ya pas. Real thing you ever know.